Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter 205. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Siapa. Setelah sebelumnya Denji sudah berhasil mengalahkan Fake Chainsaw Man, muncul Fire Devil yang ternyata selama ini hidup di dalam tubuhnya Fake Chainsaw Man. Di situ Fire Devil bertanya, apakah Denji mengingat wajah dari Fake Chainsaw Man yang kini kepalanya sudah tergeletak di tanah. Nah, meski udah melihat sosok manusia dari Fake Chainsaw Man secara langsung, di sini Denji sama sekali tidak mampu mengenalinya. Karena itu Fire Devil pun lantas menceritakan asal-usul dari si Fake Chainsaw Man. Jadi dulu ada saudara kembar yang pernah menyelamatkan Fire Devil yang tengah terluka. Kedua kembar tersebut sangat mengidolakan Chainsaw Man dan punya rasa keadilan yang tinggi. Fire Devil yang saat itu tersentuh dengan motivasi saudara tersebut pun pada akhirnya memberi mereka kekuatan lewat perjanjian kontrak agar keduanya bisa menyelamatkan orang-orang seperti Chainsaw Man yang mereka idolakan. Namun singkat cerita ada satu insiden yang mengubah hidup duo kembar itu. Dan ya, insiden yang dimaksud adalah pertarungan antara Chainsaw Man melawan Cockroach Devil yang terjadi pada chapter 102. Pada saat itu, Denji yang tengah bertarung sengit dengan Cockroach Devil diberi sebuah pilihan antara menyelamatkan seorang murid cowok dan juga satu mobil berisikan para lansia. Denji sendiri tak memperdulikan pilihan tersebut dan lanjut menghabisi Cockroach Devil hanya demi menyelamatkan seekor kucing. Walhasil, semua orang pun jadi tewas. Nah, rupanya si murid cowok yang Denji biarkan tewas itu merupakan adik dari si duo kembar. Semenjak hari itu, sang kakak balik membenci Chainsaw Man. Dia hidup sebagai Fake Chainsaw Man untuk membalaskan dendam pada Denji. Ya, walaupun Fire Devil sudah panjang lebar bercerita, namun Denji tetap tidak bisa mengingat wajah dari sosok yang barusan telah dia habisi. Fire Devil sendiri tidak menuntut permohonan maaf dari Denji. Di sini Fire Devil kemudian mendekat dan memberi Denji dua pilihan. Namun sebelum Fire Devil bisa bicara lebih lanjut, secara tiba-tiba ada gedung yang menghantam bangunan lain dengan keras. Lalu begitu Denji menengok ke belakang, di sana ada Yoru yang terjebak di antara reruntuhan. Jadi ya, gedung yang barusan sudah pasti dikirim oleh Falling Devil. Selain itu, pada saat yang sama, Fire Devil tiba-tiba menghilang dari hadapannya Denji. Meski di sini Yoru mencoba untuk tetap terlihat kuat, namun ujung-ujungnya dia tetap meminta pertolongan pada Denji. Dan ya, tak lama setelah Yoru berteriak meminta bantuan, Falling Devil muncul di hadapannya Denji. Belum kelar urusannya dengan Fire Devil, kini Denji harus melawan Falling Devil. Gokil. Sayangnya, chapter kali ini hanya sampai di sana saja. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 205. Di chapter kali ini ada misteri yang terungkap. Cuman gue sih nggak ngerasa gimana-gimana. Ya bisa dibilang gue pribadi nggak terlalu terkejut. Nah tapi begitu Falling Devil melemparkan kembali gedung ke arahnya Yoru, di saat itu juga atmosfer dan ketegangan menjadi lebih terasa, menjadi lebih mantap. Oke lah, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Kita mulai dulu dari masa lalunya si Fake Chainsaw Man. Gua nggak bakal ceritain itu sekali lagi, soalnya yang tadi aja udah cukup menjelaskan. Buat yang masih bingung siapa sih sosok asli dari Fake Chainsaw Man, jawabannya adalah kakak dari siswa cowok yang Denji biarkan tewas pada chapter 102. Menariknya, jika kita melihat lagi ke chapter tersebut, bisa dibilang Fake Chainsaw Man itu terlahir akibat kelalaiannya Denji. Kalau aja Denji waktu itu udah bisa lebih menghargai nyawa dari orang lain, mungkin ini semua kagak bakalan terjadi. Ya untuk sekarang Denji udah agak mendingan sih. Buktinya pada saat menghabisi Fake Chainsaw Man, Denji sebisa mungkin menyerang tanpa mengenai orang-orang yang terjebak. Sehingga orang-orang tersebut berhasil Denji selamatkan.
Lalu berikutnya tadi Fire Devil sempat mau memberi Denji 2 pilihan. Sayang sekali pembicaraan tersebut dipotong oleh pertarungannya Yoru dengan Falling Devil. Tapi terlepas dari pilihan apa yang nantinya akan Fire Devil berikan, kalau kalian sadar Denji ini sering sekali dihadapkan dengan 2 pilihan seperti ini. Contohnya saja pada saat Denji melawan Cockroach Devil, lalu pada saat Yoshida meminta Denji untuk berhenti menjadi Chainsaw Man, kemudian ada pada saat Barem merekrut Denji ke dalam gereja Chainsaw Man. Nah, dari semua pilihan tersebut, Denji tidak pernah sekalipun memilih dan selalu mengabaikan semuanya. Walhasil, Denji harus menanggung konsekuensi dari kelalaiannya tersebut. Ya, sebagai contoh, Denji harus kehilangan Nayuta. Maka dari itu, pilihan yang Fire Devil berikan nantinya itu bakal krusial banget. Dan tentu kali ini Denji harus mengatasinya dengan benar. Ya kalau tidak, Denji harus siap-siap menerima konsekuensi berikutnya. Well, terlepas dari itu semua, kini Denji kedatangan lawan baru yang kagak baru-baru amat ya sebenarnya, yakni Falling Devil. Denji sendiri pernah bertarung dengan Falling Devil dan ya hasilnya Denji kalah. Jika Yoru yang sekarang saja masih bisa ditai-taiin sama nih iblis, tentu peluang Denji mengalahkan Falling Devil dengan kekuatannya yang saat ini terbilang kecil. Cuman meski peluang Denji kecil sekali, kita tidak boleh meremehkan Denji. Soalnya si Denji ini selalu saja punya pemikiran dan ide-ide yang di luar nalar. Ya udah, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian mau kirim pesan dan dukungan lebih, cek aja link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.